Ya, selamat berjumpa kembali untuk jemaat MDC Bogor, MDC Depok, dan MDC Tangsel. Saya berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan sejahtera. 1 bulan tidak terasa, kita sudah memasuki kembali doa puasa jemaat untuk bulan November. Saya berharap semua jemaat tidak ada yang kendor kerajinannya, terutama di dalam berdoa bersama. Karena kita percaya bahwa doa kita, jika kita naikkan dengan hasrat kerinduan, dengan sehati, saya percaya di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Karena itu, mari semua jemaat yang di rumah, siapkan hati kita, sama-sama ikut, jangan hanya sekedar menonton selewat, tetapi mari sama-sama ketika PWL ikut menyanyi, saudara pun ikut menyanyi. Ketika berbahasa roh, mari yang di rumah pun berbahasa roh. Ketika sama-sama menaikkan doa syafaat, mari yang di rumah pun ikut mendukung doa ini. Saya percaya gak ada perkara yang sia-sia apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Ya, kita percaya bahwa kita boleh ada sampai sekarang ini, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari pada hari ini kita bersyukur untuk kasih setianya ya dalam hidup kita. Kita mau nyatakan hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kayak boleh ada sampai sekarang ini ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
dala minara dala besikiara dara dala dara 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 minara dala maya sandara maya se minara dala 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 dara dala dara 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 maya se haleluya kira dara dala dala dara minara dala dara 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 maya sandara dara maya se yes
bersyukur bagi nama Tuhan. Mari semua ucapkan dalam bahasa Indonesia bahwa Tuhan baik. Mari beri berkat bagi Allah kita. Kata-kata berkat bagi Yesus. Untuk Yesus, Allah yang membuat kami terpesona, Allah yang besar Tuhan, Allah yang luar biasa Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kemurahan-Mu tidak pernah habis Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji Yesus. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji sembah hanya bagi nama Yesus yang maha tinggi. Hari ini hati kami mau terus fokus kepadamu, terpaut kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah. Haleluya. Saudara, hari ini juga kita akan dengar dua pesan Tuhan yang disampaikan pertama oleh Ibu Eles. Ibu Eles adalah istri dari Pak Lambert Louis, Gembala Sidang MDC Purwokerto. Dan kemudian nanti yang kedua langsung disambung oleh Ibu Lydia Christian. Ibu Lydia Christian adalah istri dari Pak Sony Pilongo, Gembala Sidang MDC Malang. Dan mereka keduanya adalah pendoa syafaat nasional bagi Sinode MDC. Mari saudara, kita akan dengarkan pesan Tuhan. Saya percaya pesan ini sudah disiapkan, berarti bukan sembarangan, tapi pesan ini untuk kita semua. Mari kita akan fokus dan simak. Yes. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar MDC Bogor. Terima kasih boleh ketemu lagi dalam pertemuan doa hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya ingin share tentang bagaimana pengharapan itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Belajar dari pribadi Abraham, kita bisa baca dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saya hanya stressing di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, itu belum jadi kenyataan. Bahwa dia akan punya satu generasi yang akan menjadi bangsa yang besar, itu belum jadi kenyataan. Pada waktu dia berumur 85 tahun, ketika Tuhan bertemu kembali dengan dia, dan dia begitu jujur kepada Tuhan, Tuhan, apakah nanti hambaku ini akan menjadi ahli warisku? Dan Tuhan mengatakan tidak. Tapi Tuhan membawa dia keluar dan melihat bintang di langit, seperti itu jadi. Nanti bangsa-bangsa keturunanmu akan seperti itu. Dan Abraham begitu mempercayai Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Hari-hari ini kita menghadapi banyak kenyataan yang berbeda dari janji Tuhan. Kita menghadapi kenyataan berbeda dari apa yang kita harapkan. Tapi mari belajar dari peristiwa ini. Yang pertama, bahwa Tuhan berjanji, Dia sendiri yang memberi kekuatan bagi kita untuk tetap berharap kepadanya. Abraham tidak punya kemampuan untuk bertahan dalam menantikan pengharapan yang menjadi kenyataan. Tetapi Tuhan yang dahsyat itu memberikan kekuatan bagi dia, bahkan menolong dia untuk tetap percaya. Dan yang kedua, bahwa kejujuran itu sangat dihargai Tuhan. Kadang-kadang kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak sanggup, katakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Rasanya aku pengen nyerah. Dan satu alasan kenapa Tuhan mengizinkan waktu tunggu itu panjang, supaya Abraham melihat bahwa sebenarnya masa suburnya Sarah atau kemampuan Abraham untuk memperoleh seorang anak secara fisik itu sudah tidak mungkin. Dan Tuhan yang dialah master of breakthrough, dialah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saat ketika kita jujur di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Waktu kita nggak sanggup, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Karena kalau kita sanggup, maka kita akan satu saat kita akan bersaksi bahwa karena aku baik, karena aku punya kemampuan, maka Tuhan bekerja.
Tapi sebenarnya sebaliknya, ketika kita mengatakan aku mati untuk keinginanku, aku mati untuk segala sesuatu yang aku punya, karena Tuhan yang ada dalam hidupku jauh lebih besar. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mempercayainya. Bicara tentang waktu, janji Tuhan, saya mengatakan amin, saya mengatakan ya, dan saya sepakat dengan Tuhan. Pada waktu kita sepakat dengan Tuhan, maka janji itu digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau bersaksi bahwa waktu kami mengambil keputusan untuk full time, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak mudah bagi saya secara pribadi. Waktu Pak Lambert setuju dengan Pak Fuksi dan dia mengatakan ya, dia mau mengambil keputusan untuk full time. Ketika itu diberitahu kepada saya, jujur saya lemes dan saya takut, saya khawatir. Tapi saya memilih untuk puasa 3 hari. Dan ketika yang ketiga 3 hari itu, saya datang ke gereja ikut doa pagi waktu itu di Bogor. Saya ada di tengah-tengah ruangan gereja di Bogor waktu itu, dan saya hanya bilang gini, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku jujur, aku tidak sanggup kalau hari ini kami memutuskan untuk full time. Dan kemudian penglihatan itu sangat jelas. Tiba-tiba seperti ada kain merah pink itu, langsung ada seperti ada tangan yang besar turun di depan saya, di depan mata saya saat itu. Dan kemudian catatan saya setiap bulan itu ada. Karena kebiasaan saya mencatat setiap pengeluaran kami, pemasukan itu ada. Dan ada suara dengan jelas katakan, ini bagian saya, bagianmu melayani Tuhan. Dan saya bilang, saya sepakat Tuhan, saya sepakat. Sekalipun saya belum melihat sesuatu waktu itu, tapi hari ini saya bisa membuktikan bahwa pengharapan kita sungguh-sungguh jadi kenyataan. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Panggilannya disertai dengan pemeliharaan, panggilannya disertai dengan kuasa, panggilannya disertai dengan jaminan Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Itu selalu ada, selalu ada. Dan saya bisa membuktikan bagaimana ada dalam perlindungan Tuhan itu jauh lebih baik daripada ketika kita keluar dari perlindungan Tuhan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terus berharap kepada Tuhan. Kalaupun janji Tuhan belum digenapi dalam hidupmu, percaya, suatu saat Tuhan pasti genapi. Tapi mari berjalan dalam kebenaran, tetap percaya, tetap mempercayai Tuhan, tetap sepakat dengan Dia. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan menolong hidupmu, menikmati kemustahilan, lepas kemustahilan terjadi dalam hidupmu. Karena Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah berbohong. Bahkan Dia menolong kita, menyertai kita, bahkan memberi kekuatan supaya janji itu digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat share pesan Tuhan bagi setiap kita, untuk kita tetap teguh dan kita tetap hidup di dalam mengasihi dan kita tetap giat di dalam melayani Tuhan. Ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, ayat ini akan saya bacakan, kita akan dengar bersama-sama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat yang ketiga merupakan ucapan syukur dan doa dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa ini juga merupakan ucapan syukur dan doa buat keluarga MDC yang ada di Bogor. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu.
karena kami telah mendengar tentang iman-Mu, kami dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu pertama, iman yang kuat dari jemaat yang ada di Kolose, yang membawa ucapan syukur dari Rasul Paulus. Hal yang kedua dikatakan di situ, kasih yang besar dari jemaat di Kolose. Kemudian yang ketiga adalah pengharapan, dan yang keempat adalah kekuatan akan firman, yaitu Injil kebenaran. Saya diingatkan Tuhan bahwa Kolose, jemaat di Kolose adalah sebuah jemaat dari hasil perintisan dari seorang hamba Tuhan atau penginjil, yaitu Epafras, dan dia adalah sahabat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu sedang dipenjara di Roma, Epafras datang dan bertemu dengan Rasul Paulus. Dia cerita bagaimana pengalaman pelayanan yang ada di daerah Kolose, jemaat di Kolose. Saudara, kalau kita lihat sekarang, daerah Kolose itu ada di daerah Turki, ya, daerah Turki dekat sana. Rasul Paulus tidak langsung merintis jemaat di sana, tapi Epafras yang merintis di situ. Di dalam surat pada waktu Rasul Paulus berada di penjara di Roma, dia mengatakan ucapan syukur, satu luapan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman, karena kasih, karena pengharapan, karena kekuatan di dalam Injil yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Kolose. Kalau kita baca semua itu, kita akan melihat bahwa mereka jemaat di Kolose pada situasi itu, mereka bukan dalam satu situasi yang baik atau bukan berada dalam satu situasi yang enak. Mereka juga mengalami tekanan, mereka juga mengalami intimidasi dari pemerintah. Mereka juga harus berjuang menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Mereka di dalam keadaan di mana situasi yang menekan keadaan jemaat. Tetapi ada hal yang luar biasa yang kiranya menjadi bagian daripada jemaat yang ada di Bogor juga, yaitu iman, yaitu kasih, yaitu pengharapan, yaitu kekuatan firman Tuhan atau Injil di dalam Kristus Yesus. Biarlah ucapan syukur setiap kita itu bukan oleh karena apa yang ada di dalam yang kita terima secara jasmania, apa yang ada di dunia ini saja, tapi kiranya iman kita ini di dalam Yesus semakin kuat oleh karena pengorbanan, oleh karena kasih kita kepada Tuhan, oleh karena Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Demikian firman yang saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, kita percaya dua pesan ini dari Ibu Eles dan Ibu Lydia bukanlah suatu kebetulan. Dua pesan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita di tengah situasi yang gak enak ini, kita tetap berpengharapan kepada Dia. Kita tetap mengasihi Yesus. Jangan sampai karena adanya tekanan situasi keadaan sekarang ini, iman kita menjadi kendor, kasih kita juga berkurang kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, justru kita mesti lebih lagi mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kita percaya bahwa setiap pengharapan kita nanti akan menjadi kenyataan. Saya yakin
Inilah pesan saudara, sama dengan akhir-akhir ini pun saya pun mendapat pesan yang sama. Di Dekor juga Pak Petrus Nawawi sebagai Ketua Umum MP mengatakan bahwa mari mengasihi Tuhan. Jangan sampai kendor karena kita sudah saking lama ada pandemi ini. Mari kita lebih mengasihi Tuhan saudara. Jangan sampai kita putus asa, kita menjadi loyo di tengah jalan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Sebab itu mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak
kemurahan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau Allah yang membuat kami sering terpesona Tuhan. Ketika keadaan sekeliling kami tidak enak Tuhan, Engkau yang tetap mengajar kami Tuhan untuk tetap punya pengharapan, untuk tetap mengasihi Engkau lebih dari segala perkara yang lain. Yesus, suatu kebetulan hari ini setiap pujian, setiap penyembahan, setiap pesan-pesan-Mu merupakan satu kesatuan yang indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala ucapan syukur kami yang kurang sempurna Kau akan sempurnakan Tuhan. Kami percaya, terima kasih kami kepadamu. Tidak hati-hatinya Tuhan, sekalipun keadaan mungkin gak enak Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur, korban syukur senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Kita ucapkan berkat yang luar biasa atas Indonesia. Kita percaya hati Tuhan ada atas Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau perkatakan berkat atas bangsa ini Tuhan. Dipulihkanlah bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa. Berikanlah kasih-Mu atas bangsa ini. Lihatlah bangsa ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami mau bawa pemerintahannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya pemerintahan ini berasal daripada Engkau. Kami berdoa berikan hati yang melayani untuk mereka Tuhan Yesus ya Bapa. Di setiap orang dari presiden sampai yang paling kecil sekalipun Tuhan, berikan hati yang melayani Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau hancurkan, patahkan setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Allah. Kuasa-kuasa roh kejahatan, roh korupsi dalam bentuk apapun kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap roh kerusuhan, roh perpecahan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, biar kuasa Allah ada atas pemerintahan kami, ada atas bangsa ini. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan Yesus ya Bapa, untuk keadaan saat ini di bangsa ini. Kami tahu kami sedang mengalami masa yang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau lebih daripada keadaan apapun, Engkau lebih daripada situasi apapun. Engkau ada di atas setiap virus-virus yang ada. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Indonesia dilalukan dari virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, dilalukanlah negara ini dari COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, berikan Tuhan kesembuhan Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap tim medis Tuhan Yesus ya Bapa. Bahkan setiap percobaan untuk menemukan vaksin Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami manusia terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Kau berkati setiap proses-proses yang ada, dan kami mau pasrah, kami mau berserah pada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengizinkan hal baik terjadi atas negara ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus ya Bapa, buat pemulihan keadaan Tuhan. Berikan pemulihan ekonomi Tuhan untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin Yesus. Kami juga saat ini ya Tuhan bersatu hati berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk gereja lokal ya Tuhan, baik di Bogor ya Tuhan, baik di Depok ya Tuhan, juga di Tangsel ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mari ya Bapa, biarlah kiranya visi ya Tuhan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Nilai-nilai yang ada ya Tuhan, boleh kami terus bawa ya Tuhan. Boleh terus kami kobarkan ya Tuhan di setiap gereja lokal yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap ya Tuhan gereja lokal ya Tuhan boleh terus berkembang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkembang ya Tuhan, baik dari kuantitas ya Tuhan maupun kualitasnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan, untuk doa jemaat Rabu ya Tuhan, juga untuk doa Fajar ya Tuhan, online untuk setiap Senin ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah terus konsisten ya Tuhan, setiap minggunya ya Tuhan boleh berjalan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, boleh semakin banyak jemaat yang rindu ya Tuhan untuk datang ya Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah para jemaat ya Tuhan boleh semakin peka dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesan online, biarlah tetap berjalan ya Tuhan setiap minggunya ya Tuhan. Biarlah terus ya Tuhan bergerak ya Tuhan dengan tidak jemu-jemunya ya Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa dimanapun berada ya Tuhan. Apapun kondisinya ya Tuhan, biarlah semangat untuk menjangkau jiwa ya Tuhan terus ada ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau terus tambahkan jiwa baru ya Tuhan setiap minggunya ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa saat ini ya Tuhan, untuk para gembala kami ya Tuhan, untuk para
memberkati IC kami ya Tuhan, untuk Pastor Mimi ya Tuhan, juga untuk Pastor Sony ya Tuhan, juga untuk setiap keluarganya. Kau tahu ya Tuhan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau tahu setiap urusan mereka ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang memberkati ya Tuhan, Kau yang mengurapi ya Tuhan. Berikan visi yang baru ya Tuhan, berikan tuntunan yang baru ya Tuhan setiap harinya ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah kiranya Kau mengurapi mereka terus ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk para penilik wilayah Tuhan, para pemimpin kesan ya Tuhan, untuk juga seluruh para pelayan yang ada ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan kesatuan hati ya Tuhan. Kau berikan hati hamba ya Tuhan untuk terus ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Sembunyikan kami semua ya Tuhan di balik salib-Mu ya Bapa. Berikan kami ya Tuhan api yang terus berkobar ya Tuhan, tidak jemu-jemu ya Tuhan, untuk melayani Engkau, juga melayani seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan untuk Alfa keluarga youth remaja ya Tuhan, yang masih Tuhan terus berjalan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan mengurapi, Kau terus ya Tuhan memberkati ya Tuhan jalannya Alfa sampai saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mendoakan ya Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Yes, mari jemaat saat ini kita akan berdoa juga setiap kebutuhan para jemaat. Kita sama-sama untuk mengarahkan tangan kita ke layar dan kita memohon kepada Tuhan kita yang sanggup untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan jemaat Tuhan, khususnya ekonomi di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Mereka yang terkena dampak Tuhan dari pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus pelihara, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus menjaga, memberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka Tuhan mempunyai usaha, mempunyai pekerjaan, biar mereka terus Tuhan berkati, Tuhan yang akan melipat kali gandakan Tuhan setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan, mereka buat berhasil Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati, sehingga mereka boleh terus memberkati bahkan gereja, mereka boleh berkati sesama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada jemaat yang kekurangan Tuhan, tapi kami percaya semuanya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan memberkati Tuhan Yesus. Untuk mereka juga yang kehilangan pekerjaan, mereka yang juga mungkin sedang mencari pekerjaan baru Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan baru Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan akan berikan lapangan pekerjaan Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau yang akan memberikan pekerjaan Tuhan yang terbaik bagi setiap jemaat-jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pengharapan kami dalam Engkau Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Biar mereka terus berharap, biar kami semua terus percaya kepada Engkau Tuhan, iman kami boleh semakin bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan dana anak-anak akan masuk sekolah Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan dana juga Tuhan Yesus, untuk apapun juga Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Untuk biaya kuliah, biaya sekolah Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan cukupkan Tuhan apa setiap kebutuhan dari para jemaat ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan para jemaat Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati Tuhan. Mari Tuhan berkati dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh terus sehat Tuhan Yesus. Tidak ada yang masuk rumah sakit Tuhan, tapi mereka boleh semuanya sehat Tuhan Yesus. Isi rumah mereka Tuhan, keluarga boleh terus sehat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan akan sembuhkan Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan setiap jemaat yang sakit Tuhan. Darah-Mu Tuhan yang sudah menebus setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang sanggup Tuhan. Setiap makanan yang dimakan, setiap minuman obat yang diminum Tuhan, itu boleh membawa kesembuhan Tuhan dalam setiap jemaat yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hubungan antar keluarga Tuhan, antar anggota keluarga, biar boleh semakin saling mengasihi Tuhan Yesus, di mana Tuhan juga menjadi kepala dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap anggota keluarga boleh semakin mengasihi satu sama lain ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, berikan keharmonisan Tuhan, biar mereka menjadi berkat dimanapun mereka tinggal Tuhan, menjadi kesaksian Tuhan di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau Allah kami Tuhan yang tahu setiap kebutuhan dari jemaat-Mu Tuhan, dan tidak ada Tuhan Yesus yang Kau tinggalkan Tuhan. Kau selalu menyertai Tuhan, Kau selalu memperhatikan ya Tuhan Yesus, dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk setiap doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Kami Yesus. juga ya Bapak mau berdoa untuk Natal Bapak, Ya, tahun Tuhan Yesus. bulan depan Tuhan, Natal Desember Tuhan. Kami minta supaya momen ini Tuhan, kembali iman semua jemaat dibangkitkan sebelum nanti menghadapi tahun yang baru. Kami ingin Tuhan bahwa Engkau yang beracara atas setiap Natal kami, baik Natal onsite di umum di youth, baik Natal anak-anak, baik Natal remaja dan pemuda Tuhan, baik Natal setiap kesan online. Engkau yang memberkati setiap program ini supaya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau beri ide, kreativitas,
bagi panitia, kesehatan, sehingga Natal ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih Tuhan, setiap program rencana kerja yang akan kami buat untuk tahun depan pun Engkau memberkati Tuhan, supaya gereja kami semakin menerobos, semakin boleh maju Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih saudara, kita sudah sampai di akhir dari doa puasa jemaat. Pada hari ini kita akan tutup di dalam doa. Saya percaya setiap doa yang dipanjatkan tidak sia-sia saudara. Setiap doa kita pasti ada kuasanya. Mari kita belajar untuk percaya akan hal ini. Kita nyanyikan satu lagu yang tadi ku tinggikan namamu Yesus sebelum saya tutup di dalam doa. Nyanyikan 2 kali dengan penuh percaya. Ku tinggikan, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Amin. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk doa puasa jemaat kami pada hari ini. Ya Bapa, Engkau kiranya yang melayakkan seluruh pujian, penyembahan dan doa-doa kami. Tuhan, Kau memberkati jemaat yang sudah sama-sama berdoa dengan kami Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau menyertai setiap jemaat. Lebih lagi mengasihi Engkau. Lebih lagi melayani Engkau. Mencintai Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas setiap kami. Berkat rohani tercurah bagi kami semua saat ini. Berkat jasmani, kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Mari semua saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.